Hai guys, selamat datang semuanya teman-teman 7A. Welcome back to our class. Selamat datang guys. Sudah ada siapa aja guys di sini? Halo, halo siapa nih? Siapa nih? Ketutupan guys. Halo Felicia, selamat datang. Selamat datang teman-teman yang di sini. Ada Felicia, ada Zandrin, ada Daniel, ada Java, ada Mikaela, ada Vivian, ada Ali, ada Abrar, ada Gibran, ada Genevieve, ada Yasmin, ada Viorel, Jocelyn, Luke, Huja, Keira, Zakir, Dev, Matthew, Aliviandra. Siapa lagi guys yang nggak belum sebut guys? Ada Elin juga. Selamat datang guys. Selamat sore semuanya. Materi hari ini penjabaran. Betul, hari kita materinya penjabaran aljabar, guys. Betul sekali, Matthew. Kita hari penjabaran ya. Dan semoga yang kemarin tambah kurang kali bagi nggak dilupain dan tidak terlupakan juga gitu. Siapa sih di samping kakak itu? Terus sabar. Dan semoga yang tambah kurang kali bagi kemarin nggak lupa ya guys, karena penjabaran itu sangat me sangat me sangat berkaitan sama perkalian terutama. Terus nanti kalau faktoran tuh pembagian. Terus tapi di balik itu juga masih ada penjualan dan pengurangan. Jadi semoga tidak lupa ya guys ya. Nah, dah. Kalian udah tahu ya, ini ada yang ngintip-ngintip di sebelah kakak warnanya pink, tidak lain, tidak bukan dia bernama siapa rindu hiu guys? Not pink, ini hiu. Hiu ya, ini hiu. Ingat, ini namanya hiu. Jangan ngatain dia babi ya, karena dia hiu. Oh, hiu suka makan pink. Dia namanya hiu ya guys ya. Coba kalau ada yang bertanya, yang belum kenal sama hiu, kenapa kak namanya hiu? Coba guys, teman-teman lama yang udah join dari semester lalu yang udah kenal banget sama boneka hiu ini, boleh dikasih tahu ya. Alasannya apa kak ngasih nama dia hiu? Sampai ada yang lupa, awas ya. Dia namanya hiu ya guys, jadi kakak ada bersama hiu. Ada di samping kakak lagi kasih kegiatan sesuatu. Emang iya? Oh iya ada guys. Siapa ingat dia? Apakah ada yang apa nih? Siapa masih ingat dia guys? Pada lupa ya. Kumino, not Kumi. Tapi mirip sama Kumi sih, ada unsur miripnya. Cuma dia bukan Kumi guys. Dia labu. Bahkan kalian masih ingat labu guys? Dia labu guys, karena bajunya kayak warna labu. Jadi kak hari ini bersama hiu, karena kak lagi outfitnya pink-pink. Kalau kakak tuh juga pink guys, kita nggak suka. Tapi pink, jadi boneka juga pink. Terus karena ruangan ini coklat, jadi kakak bersama labu ya, kuning-kuning coklat. Tampilkan hiu, dia aslinya Technoblade. Enggak ya, dia hiu ya, dia hiu biasa ya. Oke, sudah perkenalan bonekanya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke pelajarannya. Nah, by the way, kakak pingin banget teman-teman tuh bisa aktif gitu loh. Kalau misalkan lagi ngajarin gitu ya, kalau ada bingung guys, tanyain aja gitu ya. Kalaupun paham, langsung bilang paham, langsung jawab pertanyaan kakak, jawabannya apa gitu ya. Biar kita sama-sama kayak belajar tuh seru karena aktif semuanya bareng-bareng. Kalau ternyata teman nggak aktif karena mungkin bingung gitu ya, gak apa-apa, aktifkan dengan bilang, Kak, aku masih bingung yang ini gitu ya. Tapi bilang ya guys, bingungnya bagian mana. Kalau teman bilang bingung doang, nggak, Kak, kalau aku jabarin banyak, Kak bingung nih. Mana yang teman-teman belum paham gitu. Jadi bilang aja spesifiknya, Kak, aku bingung bagian ini gitu. Teman-teman bisa kakak bantu lagi, jelasin ulang lagi gitu ya teman-teman ya. Oke lah, kita mulai saja waktunya biar kita bisa keburu menyelesaikan materi penjabaran hari ini. Hari ini full penjabaran doang ya guys ya. Real cuman penjabaran doang. Kalau semester lalu, mungkin teman yang udah join itu pernah belajar sama kakak juga. Itu tuh ada penjabaran sama pefaktoran digabung. Tapi karena kakak rasa itu terlalu padat, jadi kakak minta buat semester ini dipisah. Jadi hari itu penjabaran doang. Minggu depan cuma faktoran doang. Minggu depannya lagi latihan penjabaran dan pefaktoran baru digabung. Itu guys. Oke, kakak sudah ready nih modulnya. Kita akan segera untuk launching ya screen-nya ya. Sambil kakak memeluk hiu untuk sore ini teman-teman. Labu kamu diam dulu ya, Bu ya. Kakak lagi mau bermain sama hiu. Ntar guys, lagi loading, loading, loading.
Nah, harusnya sudah muncul ya guys ya. Cek, tes, tes, coret-coret, aman, aman. Oke, aman. Tak lemot, aman ya guys ya. Oke teman-teman, di sini kita hari bakal belajar aljabar, seperti kakak bilang tadi ya. Spesifiknya di bagian penjabaran. Dan sekarang kamu mau bacain dulu tata tertibnya biar nggak pada lupa. Selama kelas, kakak selalu buka dan tutup chat, tergantung kondisi. Kalau kak lagi buka, langsung tanyakan apa yang mau tanyain. Yang udah paham bilang paham, yang kak nanya, jawabannya apa guys? Gitu. Respon aja jawaban temen apa gitu. Tapi no spamming, kakak tegaskan momen ya, no spamming, baik di chat maupun di stiker ataupun nge-reply chat temen, no ya. Terus juga nggak boleh ngechat yang mengandung sara, politik, kata-kata kasar, ataupun yang nggak sesuai sama norma sosial. Harapannya setelah kakak berdoa, tadi melanggar, kakak ada melanggar, kakak bisa keluarkan dari kelas dan tidak bisa masuk Zoom di hari tersebut. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita mulai saja teman-teman buat penjabaran aljabarnya dari ini dulu. Sebelum kita masuk ke yang huruf-huruf ya guys, ya enggak masuk huruf-huruf langsung kayak, hah apa nih kak gitu kan. Kita mulai dari yang angka-angka aja nih teman-teman ya. Ada kasus satu sama kasus 2. Kasus satu itu 2 dikali 3 plus 5 gitu kan. Nah kasus 2-nya 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Menurut teman-teman, kasus pertama sama kasus kedua, ini hasilnya tuh sama atau malah beda, guys? Coba, kasus pertama sama dua, sama atau beda, guys? Sama, sama. Katakan sama, kata Ali sama, kata Ayunda juga sama. Yang lain gimana, guys? Masih berhitung dulu, boleh berhitung dulu nih. Sama atau beda? Abrar menyusul sama. Genevieve juga bilang sama. Oke, nggak ngerti, Kak. Oke, coba kita lihat, teman-teman ya. Kata Dev tidak. Oke. Nah, kita tuh perlu cek dulu, guys. Itu sama apa enggak? Nah, pertanyaan itu doang. Sebenarnya sama atau enggak? Yaudah, kita hitung bersama-sama, teman-teman ya. Di kasus pertama itu, soalnya adalah 2 dikali 3 tambah 5. Ingat aturan PEMDAS ya, teman-teman. Kalau ada kayak gini, yang dikerjain duluan, yang kali dulu, atau yang tanda di dalam kurung dulu, guys. Yang kali dulu atau di dalam kurung dulu, ayo PEMDASnya jangan lupa. Kali dulu atau kurung dulu. Yang kurung, Kak, kata bagus. Yang lain setuju nggak nih yang kurung dulu? Kurung, oke mantap. Serapinnya juga katanya yang kurung. Nice. Berarti teman-teman kerjain dulu yang kurung ya. Di sini 3 tambah 5. Nah, berarti 2 dikali 3 tambah 5, 8. Tinggal 2 kali 8 itu adalah 16. Oke, kita keep dulu ya. Jawabannya di sini itu 16. Yang tim biru. Bentar, warna biru aja berarti. Nah, sekarang kita cek dulu. Yang kasus kedua, yang pink ini, jawabannya 16 juga atau beda gitu. Nah, di sini kan 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Yang dikerjain itu yang dalam, yang di kali-kalinya gitu guys. Berarti yang ini tuh kerjain dulu. Yang ini kerjain dulu juga. Nanti mereka tinggal ditambah. 2 kali 3 itu kan 6. 2 kali 5 itu 10. Jadi nambah 10, 16. Nah, berarti hasilnya jelas ya guys ya. Sama-sama 16 gitu. Nah, coba dulu sebelum kita lanjut. Paham nggak cara ngitungnya? Saya sama 19. Apakah sudah aman? Kalau aman, ketik hiu. Hiu aman. Hiu aman yang nggak aman bisa tanya bagian mana yang masih nggak aman nih. Hiu, hiu. Hiu ya, hiu namanya hiu jangan digonta-ganti. Oke, aman hiu. Nah, masalahnya teman-teman, kok bisa sama? Kan operasinya beda nggak sih? Yang pertama bentuknya kayak gini operasinya. Yang kedua kayak gini. Kok bisa sama gitu ya? Apakah ini kebetulan gitu ya? Cobalah kita terapin ke yang berikutnya. Tadi kan sama ya, dia kayak sesuatu dikali sesuatu gitu kan. Terus ini ada perkalian ditambah perkalian gitu ya. Nah, coba kita lihat kasus yang kedua. Apakah ini juga bakalan sama atau beda? Kalau sama, apakah ini sebuah kebetulan atau enggak gitu kan teman-teman. Nah, coba teman-teman menurut kalian nih, kasus yang pertama ini yang biru sama kasus yang pink. Sekarang hasilnya sama atau beda, guys? Kata Dev sama, kata Ken juga sama. Yang lain masih berhitung nggak nih? Sama atau beda, guys? Kameranya jatuh. Turun, guys, Dev. Nah,
Atau Ali juga sama? Ada yang nemu beda nggak guys? Atau semuanya sama nih? Oke, Darwin beda, Keira juga beda. Oke ya. Berarti ada tiga beda. Oh, empat beda, tiganya sama. Kita lihat teman-teman ya. Yang 4 dikali negatif 2 tambah 7 gitu ya teman-teman ya. Berarti ingat dalam kurungnya 2. Negatif dua tambah 7 berapa guys yang dalam kurung ini? Negatif 2 tambah 7 sama dengan berapa? Hayo. Kata Matthew 4. 4, 16. Sabar. Minus 2 plus 5 dulu. Minus 2 plus 5 dulu berapa? 5. Nah berarti di sini kan kita dapat ya 4 dikali sama 5. Hasilnya berapa? 20. Oke, simpen dulu teman-teman ya. Kita simpen dulu. Sekarang kita pindah ke kasus 2. 4 dikali minus 2 itu kan minus 8. Ditambah 4 kali 7 itu ada 28. Nah, berarti minus 8 tambah 28. Hasilnya berapa guys? Minus 8 kita tambah sama 28. Nah, ayo berapa hasilnya? 20. Berarti sama atau beda nih guys? Yang di sisi kiri sama sisi kanan. Sama ya. Yang biru itu kos pertama 20. Yang di sebelah kanan juga 20. Nah, berarti hasilnya sama lagi meskipun bentuknya beda. Nah, kenapa itu bisa sama gitu kan kayak loh Kak tadi kan bentuknya yang sebelah kiri kan perkalian gitu ya kayak 2 dikali sesuatu yang ada penjumlahannya gitu kan. Tapi hasilnya kok sama dengan yang kali tambah kali gitu kan. Kok bisa hasilnya dari mana kok bisa sama? Coba kita breakdown teman-teman. Kita kayak rinciin kok bisa kita kayak jadi semacam profesor yang meneliti kok bisa ya ini bisa sama dari mana datangnya gitu teman-teman. Nah, jadi kita terus dulu nih. 2 dikali sama 3 plus 5 gitu ya. Kok bisa bentuknya jadi 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Oke, kita fokus di sebelah sini dulu teman-teman. Kita fokus yang ada di sini. Ada perkalian 2 dikali sama 3 tambah 5. Misal kakak sekarang tanya dulu ke teman-teman. Misalnya nih, perkalian itu kan penjumlahan berulang. Kalau kakak punya 2 kali 3, boleh nggak kakak tulis berarti tiganya ada sebanyak 2 kali gitu. Boleh nggak guys? 2 kali 3 itu sama aja penjumlahan berulang 3 tambah 3. Boleh nggak? Benar, boleh, boleh. Nah, ingat ya, betul ya teman ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di sini 2 dikali sama sesuatu gitu ya. Nah, berarti sama aja apa? Iya, sama aja sesuatunya itu ada 2 dan kita jumlahin gitu teman-teman. Tapi bentar guys. Kok dia pulpennya berhenti tiba-tiba? Nah, nih. Kita ulang ya. Jadi kan 2 dikali sesuatu. Berarti sama aja sesuatunya itu ada 2 dan mereka itu dijumlahkan. Nah, sesuatunya berapa? Yaitu 3 plus 5 gitu. 3 plus 5 tambah 3 plus 5. Nah, teman-teman lihat di sini. Oh, Kak, tiganya ada 2. Ya udah kita jajarin dulu deh biar lebih gampang gitu ya. 3 tambah 3 gitu kan. Terus, oh, yang 5 juga ada 2. Kita jajarin teman-teman. 5-nya ada 2. Nah, 3 tambah 3 kan sama aja 2 dikali 3. Sedangkan 5 ditambah 5 dikali 5 itu sama aja kayak, loh bentar guys, pulpennya agak-agak ya. Ini sama aja 2 dikali 3 tambah 2 kali 5 gitu. Karena penjumlahan berulang kayak gini bisa disusun dalam perkalian gitu teman-teman. Jadinya hasilnya lihat, oh sama kayak yang sebelah kanannya ini. 2 kali 3 tambah 2 kali 5 gitu teman-teman. Contoh ini paham nggak teman-teman? Apakah aman-aman? Kalau aman ketik labu. Ketik labu. Ketik labu tanda aman. Yang belum aman tanyain mana yang belum aman. Ingat sih ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang.
Nah, oke. Labu-labu kenapa bisa terjadi karena distributif? Iya kan, Kak? Nah, sebenarnya distributif itu kan adalah sifatnya kan, teman. Nanti teman-teman bener, kita tuh pelajarannya kita tuh mendistribusikan gitu kan, kayak namanya sifat distributif. Nah, tapi sebenarnya bukan karena distributifnya, tapi itu sifat distributif. Nah, asal muasal distributif gimana? Ya ini, dasarnya banget tuh dari sini guys, gitu. Jadi distributif itu sifatnya kayak gitu nih. Nah, kita bongkar. Kenapa bisa ada sifat distributif? Nah, inilah alasannya. Gitu. Ini teman udah tahu nih asal muasalnya gimana. Nah, berarti kalau soal ini kira-kira berlaku juga nggak? Kalau tadi kan yang tipenya gini berlaku gitu ya. Ini tipenya agak beda dikit teman-teman. Kalau tadi kan cuma satu angka dikali sama dua angka yang berbeda, bla bla tambah bla bla gitu kan. Nah sekarang, wih ada dua kurung guys. Tadi cuma sekurung doang kan nih, cuma satu kurung doang nih. Sekarang lah kok dua kurung gitu ya. Berlaku juga nggak kira-kira gitu teman-teman. Kita hitung bareng-bareng aja ya guys ya. Coba kita hitung bareng-bareng yang kasus satu dulu. Tanda kurung selesaiin dulu guys. Berarti 4 tambah 3 berapa teman-teman? 4 tambah 3 berapa? 7. Oke. Dikali ya teman-teman. Dikali satu tambah 5 berapa? 6. 7 kali 6 sama dengan berapa guys? 7 kali 6. 42 ya. Mantap. Betul banget. 42. Oke kita tahan dulu ya. 42 nih. Yang kasus kedua teman-teman. Kasus kedua. Berapa nih? 4 kali satu. 4. 4 kali 5. Ini tambah semua teman-teman ya. 20. Oke. 3 kali satu. 3. 3 kali 5. 15. Tambahin semua guys. 4 tambah 20 berapa? 24. Tambah 3. 27. 27 tambah 15. 42. Nah, mantap. Berarti hasilnya, lah, kok sama juga, Kak? Sama-sama 42, teman-teman. Padahal bentuknya kan beda gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita simpulin, guys. Di aljabar itu ada namanya penjabaran. Penjabaran itu apa? Ya, kita kayak ngebongkar yang dalam kurung tuh kayak biar keluar semuanya biar adil, teman-teman. Kalau contoh yang tadi ini, kenapa berlaku? Karena sebenarnya tuh nanti akan dijabari kayak ini, guys. Yang dalam kurung ini mau dikaliin ke 11 ini semua. Jadi, empatnya dikali satu, empatnya kali 5 nih. 4 kali satu, 4 kali 5 gitu. Nah, yang tiga ini juga mau dijabarin di sebelah sana. Berarti tiganya dikali sama satu, ada nih dikali satu gitu kan. Tiganya juga mau dikali sama 5. 3 kali 5 gitu. Makanya yang kasus pertama sama dua hasilnya sama. Karena kasus dua itu adalah bentuk penjabaran dari kasus satu. Nah, yang tadi pun juga sama, guys. Kayak gini. Yang positif aja ya. Depan ini mau disebarin ke sebelah sana semuanya. Jadi kayak semua dalam kurung tuh harus disebarin gitu, teman-teman. Nah, duanya kali 3, duanya kali 5. Nah, makanya 2 kali 3 tambah 2 kali 5. Nah, berlaku. Tadi kan kalau angka-angka doang, guys. Kalau kita jelas pakai angka, ya udah beres gitu. Cuman di matematika kan kita kayak merumuskan gitu. Artinya berlaku untuk semua angka gitu. Mau plus, mau minus, mau pecahan, mau angkanya 1000, 100, cuma 22 atau cuma 3 doang gitu ya. Itu berlaku semua yang di trik mantapu ini, teman-teman. Kalau ada perkalian satu suku, terus suku berarti kayak gini, satu doang gitu ya. Dengan dua suku biasa, disebut kita biasanya sebutnya kali pelangi. A-nya kita kali B, A-nya juga kita kali C. Intinya adalah kita mau semua di luar kurung ini harus dikalikan sama semua yang ada di dalam kurung. Jadi yang di luar kurung harus disebar semua dikali sama di dalam kurung. Nah, kalau dua suku dan dua suku gimana gitu kan? Disebutnya juga kali pelangi ya guys ya, sebenarnya sama aja gitu. Nah, kalau dua kurung, uniknya di sini teman-teman, kita nggak cuma nyebarin satu doang ke semuanya ini. Tapi kita harus nyebarin juga yang satunya ini ke tempat di sebelahnya juga. Jadi, A dikali C, A dikali D, B kali C, B kali D gitu. Kita mau nanya nih, Kak, kalau aku A kali D dulu tambah A kali C, atau aku A kali D tambah BC, tambah BD, tambah BC, tambah AC, itu misalnya kayak gitu ya.
sebenarnya ini tuh perkalian boleh dirubah-rubah boleh guys urutannya. Misalnya mau AC dulu, BC gitu ya. BD, AD. Hasilnya sama. Tapi biasanya emang disepakatin urutannya tuh gini guys. Yang depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kenapa? Biar lebih urut, biar teman-teman nggak ada yang tertinggal perkaliannya. Takutnya kalau random ada yang ketinggalan guys. Jadi itu nggak boleh ya. Karena kita harus mengkalikan semua di dalam kurung pertama dengan semua yang ada dalam kurung sebelahnya gitu. Nah, coba sekarang kita udah tahu ilmunya tadi, kita jabarin untuk ini guys. Penjabarannya aja ya, bukan hasilnya. Kita nggak lagi mengkalikan, kita cuma mau penjabarannya bentuknya gimana sih gitu. Menurut teman-teman, 3 dikali X plus 5 itu hasilnya yang tim biru atau tim pink guys? Blue, biru, pink. Oke, ada yang biru, ada yang pink nih ya teman-teman ya. Kita lihat guys. Ingat, kita di sini masih latihan menjabarkannya dulu ya, belum yang benar ngitung hasilnya berapa. Kita fokus di penjabaran dulu, teman-teman. Ingat, tadi inti dari penjabaran itu adalah kita ngekaliin yang di luar sini, kalau satu suku sama dua suku ya, mengkalikan yang di luar sini ke dalam yang ada di kurung sini. Berarti tiganya itu harus dikali sama X gitu ya. Artinya apa ya? 3 X gitu. Nah, teman selalu pakai tanda tambah ya, tengah-tengahnya. Terus habis itu, lihat berikutnya. Oh, tiganya juga harus dikali sama 5. Ya, kita tulis 3 dikali sama 5. Nah, berarti ada 3 kali X ditambah sama 3 kali 5. Hasilnya yang mana? Yang biru. Gitu, guys. Jadi bukan X-nya kali 5 ya. Ini dalam kurung. Itu salah. Jadi yang di luar itu yang harus dikaliin sama dalam kurung gitu teman-teman. Coba aman nggak contohnya ini guys? Kalau aman ketik, kakak lagi mau ngabsen sama boneka mantapu ya. Kalau aman Cibro guys. Aman Cibro, nggak aman bisa tanyain. Tadi ya mungkin masih berpikir ini kayaknya pink ya gitu. Amankah sudah aman guys sekarang? Aman-aman, kak aku baru datang, diikutin aja Akila ya. Aman guys, aman-aman semua Cibro. Oke, Mas Bro. Oke, nice. Kita lanjut, teman-teman. Nah, sekarang bentuknya beda. Tau tadi kan kita mau belajar dua hal ya, teman-teman ya. Yang satu suku, kedua suku, atau yang ada dua suku gini guys. Dan ada dua dalam tanda kurung gitu ya. Nah, gimana gitu. Coba teman-teman kerjain nih menurut teman-teman. Kalian tim biru atau tim pink? Coba jawab. Langsung jawab dulu boleh. Kalau udah tahu jawabannya boleh jawab. Kalau masih mau berpikir sambil ngelihat-lihat juga boleh. Kalian tim biru atau tim pink guys? Bentuk A plus 2 dikali sama B minus 3. Oke, Zakir di biru. Kalau Matthew di pink, Yasmin juga di biru. Oke. Bonifacius di pink. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Ini pink atau biru ya teman-teman ya. Lihat. Tidak bisa mempengaruhi ya guys ya. Coba difikirkan atas pikiran sendiri. Nanti kita luruskan mana sih yang benar, mana yang masih keliru itu teman-teman ya. Kita lihat. Ingat, penjabarannya itu mau kita ngekaliin semua dalam kurung ini ke kurung yang di sebelah sana. Tapi kita urut aja teman-teman ya, jangan loncat-loncat biar nggak ada yang terskip. Kita lihat dulu yang bagian A. A-nya ini kan bisa dikali sama B, terus masih bisa dikali sama si negatif 3 teman-teman ya. Negatifnya itu ngikut ya guys, jangan ditinggalin. Jadi ada A kali B itu ya A kali B di sini. Terus kalau bilang ya, tandanya tuh tanda perantara ini selalu positif aja guys dibuatnya. Negatif itu nanti kalau ada dikali sama kayak gini. Oh, ini kan A-nya dikali sama negatif 3. Nah, dikalilah di sini teman-teman. Nah, kalau kali pelangi atasnya nggak muat, kita pindah ke bawahnya nggak apa guys nih. Tinggal 2 dikali B, 2 juga dikali sama negatif 3. Jadi jawabannya itu yang pink gitu teman-teman. Yang benar itu yang pink. Yang biru itu kurang tepat karena
teman-teman cuma melibatkan angkanya 3 doang. Padahal angkanya itu bukan 3, tapi negatif 3. Ingat, tanda di depannya itu harus ikut. Kalau minus, ya ikut minusnya guys. Nggak boleh ditinggalin. Dia nanti sedih kak ditinggalin guys. Oke, gimana nomor... Bukan nomor ya, contoh yang ini. Aman nggak? Kalau aman ketik acak, kalau bingung tanya dulu. Aman acak. Kalau masih bingung tanya mana yang masih bingung guys. Acak, acak. Nggak ada ya, kita nggak lagi tema kota, kita lagi temanya boneka. Nggak tiba Bekasi. Oke, acak, acak, acak. Oke, mantap teman-teman ya. Ini udah bisa ya penjabarannya. Jadi teman-teman, emang dibuat penjabaran itu karena namanya juga naik level teman-teman ya. Pasti nggak dilupain yang sebelumnya. Yang tadi ini kita baru latihan adalah penjabarannya dulu. Belum masuk ke perkaliannya. Ini yang sekali semua guys. A kali B, AB. A kali minus 3 itu minus 3A. Terus ini plus 2B. Terus itu minus 6 gitu ya. Nah, ini kalau udah tambah kurang kayak tadi, dioperasi tambah kurang gitu. Jadi ini cuma bentuk penjabarannya doang. Sedangkan soal nanti diminta teman-teman menyelesaikan semuanya. Nggak cuma dijabarin doang, tapi dihitung perkaliannya, dihitung penjumlahan pengurangannya gitu guys. Kakak mau kita ngerjain bareng-bareng satu, tapi nggak semuanya kita bareng-bareng ya guys ya. Kakak mau contohin dulu satu dua soal, nanti sisanya teman-teman kerjain, coba nanti kita bahas ya. Coba buat yang nomor 4, kakak mau teman-teman bareng sama kakak dulu ngerjain nomor satu. Nanti sisanya teman kerjain sendiri gitu ya. Coba nomor satu kita barengan dulu guys. Ada 3 dikali X plus 5. Oke. Bentuk penjabarannya gimana, guys? Yang 3 dikali sama siapa dulu nih, guys? 3-nya dikali sama siapa? Dikali sama X, jadinya 3X. Mantap. Benar ya, ini 3 dikali X gitu. Habis 3 kali X, 3-nya dikali sama siapa lagi, guys? 3-nya dikali sama siapa lagi? 3 dikali sama 5. Mantap. Ini harusnya step by step dulu teman-teman ya. Nah, berarti ada, kita bisa tulis gini teman-teman. 3-nya dikali sama X, terus ditambah. Selalu tambah ya guys. Ditambah sama apa? 3 kali 5. Ini bentuk awalnya gini guys. Baru kita selesaiin. 3 kali X itu kan 3X. 3 kali 5 itu 15. Jadi ditambah sama 15. Bukan jadi 3X 15, bukan ya guys ya. Karena ini ada tanda tambah di sini 3 atau tambah selalu ikut ya. Terus 3 kali 5 itu 15. Jadi hasilnya 3X plus 15. Artinya bentuk ini kok dijabarkan hasilnya 3X plus 15. Gitu teman-teman ya. Mantap, nomor satu aman. Coba sekarang teman-teman kakak minta kerjain nomor 2 3 sama 4 latihan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kakak kasih waktu 2 menit teman-teman. 2 menit 3 soal. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Coba 2 menit 3 soal bareng-bareng. Teman-teman kerjain dulu. Nanti kita bahas. 2 menit dari sekarang. Let's go. Coba teman-teman. Kakak pindahin dulu yang di sini. Biar nanti cukup. Buat contoh juga teman-teman bisa lihat contohnya tuh nomor 1. Gitu ya guys, kalau ada minus, ngikut ya minusnya. Tapi tanda hubung di tengahnya ini selalu dibuat positif dulu, biar nggak pusing. Let's go, semangat guys!
Waktunya habis. Kita bahas benar-benar ya guys ya. Karena di sini nggak ada polling ya, karena nggak ABC-an. Kita chat dulu aja teman-teman. Coba nomor 2. Teman-teman nomor 2 jawabannya dapat apa guys? Nomor 2 jawabannya dapat apa? Oke. Ali minus 8A plus 12. Keira juga. Matthew tandanya jangan kelupaan. Gibran sama. Viorel. Oke, kita lihat ya. Ada tanda yang bersebelahan nih. Ayunda sama kan sama. Genevia sama. Syuja sama. Andromeda sama. Zakir sama. Yasmin ketinggalan kayaknya X-nya ya. Tidak terketik teman. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kayaknya udah pada ngerti nih. Nice. Kita coba bahas teman-teman ya. Nomor 2. Ada minus 4. Bentar, kok pakainya pulpennya lebih tipis aja guys ya. Biar muat. Kakak zoom aja teman-teman di sini. Biar terlihat dengan jelas. Nomor 2 itu soalnya adalah minus 4 dikali sama 2A minus 3. Oke. Ingat, dijabarinnya tuh dari sini ke sebelah sana, dari sini ke sebelah sana. Kita susun dulu perkaliannya. Berarti minus 4 dikali sama 2A. Nah, kakak tuh suka kalau ada tanda minus, guys. Kalau bilang minus, kakak pakai tanda kurung. Biar ngelihatin dia tuh minus. Biar nggak kayak nggak bingung mana tanda minus dari angka, mana minus karena operasinya gitu. Nah, terus ingat, kita selalu tambah ya teman, selalu tambah biar nggak pusing ya. Terus ada minus 4 dikali sama minus 3. Oke. Karena ini ada minus 4 ikut minusnya. Minus 3 ini ikut minusnya. Jangan 3 doang, nanti salah. Oke. Nah, kita tinggal kali. Minus 4 kali 2A kan minus kali plus. Jadinya plus. Salah. Minus kali plus harus minus ya. 4 kali 2, 8. A-nya ngikut. Terus, ini kan ditambah guys. Terus, minus 4 kali minus 3. Nah, berarti plus 12. Udah dapat minus 8A plus 12. Gitu, teman-teman. Lanjut nomor tiga gimana guys? Siapa yang udah nemu jawaban nomor 3? Jawabannya apa? Nomor tiga Y pangkat 2 plus 7Y. Liput dari Kak aman aja Viorel. Gimana nih? Y pangkat 2 7Y. Apakah semua setuju Y pangkat 2 plus 7Y? Kalau kalian kayak mager ngetik atau Kak aku bingung ngetiknya pangkat-pangkat. Ketik aja Kak aku sama kayak ini. Itu juga boleh guys ya. Oke, Y pangkat 2 plus 7Y semuanya. Let's see ya teman-teman. Kita lihat bersama-sama ya. Set. Kita zoom di sini ya. Perkaliannya set kali set. Gitu ya teman-teman. Ini bentuk penjabarannya. Kita tulis. Berarti Y kali Y ditambah Y kali 7. Oke. Baru kita hitung. Ini step by step aja teman. Nggak usah berusaha kayak aku langsung jawabannya gitu. Kalau udah bisa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih ada kayak gue kayak bingung nih gitu. Step by step aja. Baru dihitung. Y kali Y. Y-nya ada 2 perkalian. Berarti Y pangkat 2. Karena ingat. Perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Gitu. Y kali 7. Ya 7Y ya. Teman ingat angka dulu baru huruf. Jangan sampai nulisnya Y kuadrat plus Y7. Itu nanti salah penulisan teman-teman ya. Oke, mantap. Nomor 3 masih aman. Nomor 4, teman-teman. Nomor 4-nya gimana nih, guys? Hasilnya berapa? Ali 10M kuadrat dikurang 20M. Yang lain, pada sepakat gak sama Ali? Matthew juga sama. Pangkat, Kak. Pangkat tuh, pangkat sepangkat lagi gimana nih, Ali? Yang lain gimana, guys? Apakah sama kayak Ali sama Matthew? Atau punya jawaban yang beda? Kalau sama boleh sama kak. Gitu. Kalau beda langsung kasih tahu jawabannya mana. Sama kak, Gibran 10M pangkat 2 minus 20M. Oke, sama semua ya so far ya. Kita lihat teman-teman ya. Di sini kita nomor 4 tuh punya 5M. Kita kali sama 2M kurang 4. Hap, kita zoom di sini biar lebih jelas ya guys ya. Ingat 5M kali 2M-nya dulu, terus 5M-nya dikali sama negatif 4, oke? 5M dikali 2M, tulis dulu pokoknya teman-teman ya. Terus kita punya, ingat tambah terus ya teman, selalu ditambah dulu. Terus kita punya 5M dikali sama negatif 4.
Kakak pakai kurung. Kakak bilang nih ya, kok kakak negatif tuh suka pakai kurung aja biar lebih jelas gitu. Nah, tinggal hitung. 5M dikali 2M itu kan 10M kuadrat gitu ya. Terus 5M kali negatif 4 itu tuh negatif 20M. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok dia negatif depannya Kak, bukannya plus. Nah, gini guys, ini kan plus dari negatif 20M. Nah, tapi ingat tanda plus sama minus bersebelahan itu, dia akan jadi minus. Nah, makanya di sini kakak selalu bilang tanda hubungnya selalu tambah aja. Nanti juga kalau ketemu plus, kayak tadi kan ketemu plus kan, ya nggak ngaruh, tetap plus aja. Cuma kalau ketemu minus, dia berubah jadi plus minus itu jadi minus gitu. Jadi nomor 2 3 sama 4 udah beres guys. Sudahkah aman teman-teman nomor 2 3 4? Kalau aman ketik abul. Abul aman, abul aman. Yang nggak aman tanya nomor berapa yang masih kira-kira masih agak bingung guys. Cabut, cabut apa nih? Abul gembul, udah abul, abul tuh apu gembul makin gembul jadi abu, apu gembul kuadrat nih ya kalau gitu. Oke, abul semuanya guys, nggak jadi gak ada Abdul ya guys, yang nggak ada Abdul. Oke, mantap teman-teman ya. Sudah bisa nih penjabaran yang kayak gini udah beres teman-teman. Nah, tapi apa masalah penjabaran kita selesai? No, belum selesai. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita mau menyelesaikan bentuk yang ada di sini. Itu istimewa guys, itu bentuk istimewa. Tapi seistimewa apa ya? Kita coba kerjain dulu bareng-bareng teman-teman. Di sini ada pertama kita punya P plus 3 kuadrat. Boleh nggak kakak nulis P plus 3 kuadrat itu jadi P plus 3 dikali sama P plus 3. Bener nggak guys jawaban kakak kayak gini guys? P plus 3 dikali P plus 3. Bener guys? Bener, oke. Bener, bener, bener. Oke, tapi sebelum kita ke sini, kakak baru keinget sesuatu teman-teman. Kan tadi kita belum ngebahas yang nomor 6, 5, 6, 8 ya. Sabar, ini dulu guys. Ini dulu teman-teman ya. Sebelum ke sana kita ini dulu. Bentar kakak duplikat dulu guys. Nah, maaf ya kecepatan guys. Yang sabar ngajarin yang pola-pola tadi kan tuh menarik banget teman-teman ya. Tapi kita coba ke mundur dikit lagi ya. Tadi terskip tiba-tiba ya. Nomor 5, 6, 7, 8. Kakak mau contohin dulu yang nomor 5 guys. Kakak contohin nomor 5 ya teman-teman ya. Di sini kita punya X plus 2. Wait, kayaknya yang terlalu tinggi. Kakak tulisnya di atas sana. Kakak turunin dikit. Kita punya X plus 2. Terus kita kali sama X plus 4. Oke? Ingat penjabarannya itu dari depan dulu guys. Dari depan ke yang belakang semua. Berarti X kali X. Terus X-nya dikali sama 4. Nah, terus nulis boleh kalau udah penuh kita ke bawah aja guys panahnya. Jadi 2-nya kali X, 2-nya dikali sama 4. Nah, semua itu kita tulis teman-teman ya. X-nya nanti kita kali X. Terus kita punya X kali 4. Terus kita punya juga 2 kali X. Punya lagi 2 kali 4. Nah, barulah kita hitung semuanya. X kuadrat plus 4X plus 2X plus 8. Nah, lihat lagi teman-teman. Oh, ada 4X sama 2X. Ini kan bisa kita hitung hasil teman-teman. Kita bisa sederhanain ini. Jadinya hasil akhirnya adalah X kuadrat plus 6X plus 8. Itu adalah nomor 5, termasuk soal yang penjabaran dua suku ke dua suku. Jadi tanda kurung itu ada dua, guys. Nah, coba dari contoh nomor 5 ini, teman-teman. Sekarang teman-teman lanjutin nomor 6, 7, sama 8. Coba nomor 6, 7, sama 8. Kalau kasih waktu lebih lama ya guys ya, karena ini penjabarannya lebih banyak gitu ya, biar nggak buru-buru banget. Kakak kasih waktu di 3 menit buat 3 soal. Dimulai dari sekarang guys. Let's go! Selat! Contoh nomor 5 itu ya.
Waktunya sudah habis ya teman-teman. Kita lihat bersama-sama hasilnya gimana. Apakah sudah tetap aman kayak nomor 2, 3, 4 teman-teman ya. Kita lihat guys. Coba teman bisa ketikin nomor 6 dulu guys. Ketiknya apa-apaan aja biar nggak tipu-tipu ngetiknya. Karena kak, maklum nulisnya agak ribet ya karena pangkat-pangkat. Santuy aja ngetiknya. Nomor 6 berapa guys? Sambil kakak tulis soalnya. Nomor 6 jawabannya berapa? Oke, mana nih jawabannya? Oke, Genevieve udah P kuadrat plus 8P plus 15. Oke, Raditya P pangkat 2 atau P kuadrat juga ya, minus 2P minus 15. Oke, Matthew sama kayak Radita, Felicia juga. Ali juga, Serapin sama Derwin sama Felicia sama Kera sama Esang itu. Santai aja gini, Viv. Aman aja. Kok Morba boleh. Kok tambah aku nggak bisa kepencet. Ketik tanda tambah aja. Ketik tanda tambah aja, Matthew. Nggak apa-apa. Syuja sama. Oke, Gabriel juga sama. Oke, kalian so far sama semua guys ya. Cuman paling remindernya adalah kalau ada tanda plus minus sebelahan, teman-teman langsung sadarnya jadi minus ya guys. Jangan plus minus. Kalau plus minus tuh kayak belum kelar gitu loh. Kayak nanggung dikit lagi tuh selesai masalahnya gitu. Kayak tadi diminusin aja sekali ya. Gitu ya. Kalau lihat udah aman nih. Kita bahas bareng-bareng dulu. Biar memastikan semuanya aman. Oke? Yang depan kali ini yang depan dulu. P kali P. Terus P-nya kali minus 3. Kita terus dulu ya. P dikali P tambah P kali 3, oke? Terus di sini kita juga punya minus 5 kali P, dan minus 5-nya itu juga nanti dikali sama plus 3. Tapi sabar dulu guys, pulpen kakak. Nah, kan baru muncul. Minus 5-nya kali P, minus 5-nya kali sama 3. Itu terus gini guys. Jadi, ditambah, kita selalu tahu tambah ya. Minus 5-nya, inget minusnya, dikali sama P, ditambah lagi sama minus 5-nya kita kali sama 3 gitu ya. Nah, ini P-nya kok jelek. Ditambah sama minus 5 dikali 3. Nah, kita tinggal hitung perkaliannya. P kali P itu P kuadrat. P kali 3 itu 3P. Minus 5 kali P itu minus 5P. Minus 5 kali 3 itu minus 15. Nah, bisa dilihat nih. Kak, bentuk yang ini bisa disederhanain karena sama-sama variabelnya P, mereka suku sejenis. Jadi, P kuadrat 3P kurang 5P itu minus 2P. Nah, minus 15. Nice, ini bentuk terakhir nomor 6. Betul semuanya ya. Good job guys, nomor 6 sudah mantap. Coba sekarang kita cek yang nomor 7. Nomor 7 guys. Nomor 7 pada jawab apa guys? Nomor 7 yo. Coba kak sambil tulis ulang juga ya di sini ya. Nomor 7 jawabannya apa? Oke, 4Y pangkat 3 kata Altaf. Yang lain gimana guys? Apakah sama? 4Y pangkat 3 atau ada lainnya? Oke, kira 2Y kuadrat minus 7Y plus 3. Ali 2Y kuadrat minus 4Y plus 3. Raditya sama kayak Kira tapi angka terakhirnya beda. Oke, Zakir. Oke, agaknya ada beda-beda ya guys ya. Agak ada perdebatan dikit-dikit gitu ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Kemungkinan cuma salah hitung-hitung dikit aja. Tapi ya namanya juga salah itu tetap salah guys endingnya ya. Kita baik-baik perhatikan ini. Perkalian dulu guys. Perkaliannya berarti 2Y-nya dikali sama berapa guys? 2Y-nya dikali berapa dulu? 2Y-nya dikali sama berapa dulu nih? Dikali sama Y. Mantap. Kita tulis ya. 2Y-nya itu kita kali sama Y. Terus 2Y kali sama siapa lagi? 2Y dikali sama siapa lagi? Dikali sama negatif 3. Mantap tuh ya. Harus negatif ya guys ya. Nggak boleh cuman 3-nya doang. Nice, kita tulis. Jadi plus 2Y dikali sama negatif 3. Mantap. Terus minus satunya guys. Kali siapa yang minus satunya nih? Minus satunya dikali sama Y. Betul sekali ya.
kali Y, berarti kita tulis nih, plus minus 1 dikali Y. Yang terakhir, minus satunya juga betul dikali sama si minus 3. Gitu. Kita tulis semuanya di sini. Jadi tambah minus 1 dikali sama minus 3. Nah, mantap. Hasilnya berapa? Nah, kita hitung. 2Y dikali Y itu 2Y pangkat 2. 2Y kali minus 3 itu minus 6Y. Minus 1 kali Y minus Y. Minus 1 kali minus 3 itu plus 3. Berarti hasilnya 2Y kuadrat minus 7Y plus 3. Karena di sini kita bisa hitung. Nilai dari minus 6Y minus Y. Kan minus 6 di minus lagi sama 1. Ya, minus 7. Gitu guys buat nomor 7. Hasil yang betul adalah 2Y kuadrat minus 7Y plus 3. Oke, coba tadi nomor 7 yang mungkin masih ada keliru. Keliru hitung di sebelah mananya guys tadi. Atau masih belum paham. Tadi keliru sebelah mana atau yang belum paham boleh tanyain mana yang belum paham teman-teman. Salah kali minus 1 sama minus 3. Oh, jadinya minus 3 dia. Bukan jadi plus 3. Yang lain gimana? Raditya sudah aman berarti ya? Yang lain gimana guys? Sudah aman belum? Kalau aman ketik Cibun. Kak, kalau Kak, saya kalau boleh usul mau usul apa, Ali? Salah 2Y kali minus 3-nya. Salah tanda tadi, Kak. Oke. Ali mau usul apa? Kalau aman ketik Cibun, guys. Cibun. Cibun aman, Cibun aman. Aman nggak, guys? Ketika aku... Hasilnya itu sebenarnya plus minusnya ngikutin tandanya aja, guys ya. Kayak tadi kan ada plus tuh sebenarnya. Terus, tapi 2Y kali minus 3 kan minus, jadinya ikut minus depannya gitu. Kalau hasilnya plus, ikut plus. Kalau hasilnya minus, ikut minus gitu aja. Aman, 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 aman. Aljabar itu semester 1. Iya, betul. Terus, aljabar itu sebenarnya emang ada di semester 1 guys. Tapi, ada juga aljabar yang kelas 7 baru dipelajarin di semester 2. Jadi, kita emang nggak bisa kayak bener-bener kayak ngikutin semua sekolah gitu karena tiap sekolah beda-beda guys. Jadi emang kurikulum di Mantapu yang disusun sekarang adalah kelas 7 itu aljabar yang pertama, terus nanti lanjut-lanjut lagi gitu. Nah, kakak main udah sempat voting teman-teman ya, matematika sosial itu ternyata nggak semuanya belajar matematika sosial juga. Cuman kemarin bahkan nggak nyampe 50% guys, nggak nyampe 50% yang belajar matematika sosial. Jadi, nggak bisa juga kayak dipastiin, oh kita belajar matematika sosial karena banyak nih, tapi ternyata nggak sebaik itu teman-teman. Gitu, jadi ini susunannya materinya kayak gini guys. Tapi kalau misalnya nih ada saran lebih lanjut, mau request materi atau gimana, buat dipertimbangkan, boleh teman-teman coba chat admin aja. Nih kalau emang banyak yang request ke admin kayak, Kak, kelas 7 nih beda manusia banyak banget nih. Tuh nanti mungkin admin akan infokan ke manajemen buat nanti coba dipertimbangkan gitu. Oke, ada saran nih boleh ya sama ke admin. Nanti kalau emang teman-teman yang kayak, Kak, aku belajarnya ini di sekolah gitu. Coba bilang ke adminnya, nanti kalau emang rada banyak gitu, nanti coba dipertimbangkan. Tapi kemarin kan udah voting tau guys. Kalian belajar nggak atau sosial gitu? Nggak semuanya gitu. Coba tapi kakak sekarang polling lagi deh. Coba kakak sekarang polling lagi ya guys. Kakak mau teman-teman isi, kalian belajar nggak matematika sosial? Matematika sosial tuh sama aja kayak aritmatika sosial ya guys ya. Kayak ada untung rugi, terus bruto neto kayak gitu-gitu. Coba kakak polling dulu teman-teman. Apakah kalian belajar aritmatika sosial di sekolah gitu? Belajar enggak? Aritmetika sosial. Coba belajar Kak atau enggak? Coba ya. Kemarin di awal kakak sempat nge-polling soalnya tapi dikit doang ternyata guys yang belajar. Jadi nggak sebanyak itu juga. Coba kita lihat sekarang teman-teman ya. Kalau pollingnya mau isi dulu ya guys. Kalian belajar nggak aritmetika sosial di sekolah? Yang enggak ikut polling enggak, yang belajar ikut polling belajar. Jadi biar hasilnya emang real gitu ya. Jadi jangan yang enggak doang yang polling nanti kok kesannya enggak gitu. Jangan juga yang belajar doang, jangan polling semuanya guys biar kelihatan bareng-bareng
belajar nggak nih? Gitu. Biar sama-sama tahu, oh ternyata emang banyak atau enggak gitu guys. Coba Kak tunggu 5 detik lagi aja guys buat polling-polling aljabar, aritmatika sosialnya. Oke, Kak Enpol ya, aku tunjukin hasilnya guys nih. 68% itu emang nggak belajar guys. Masih sama kayak yang paling awal. Kemarin orang juga nggak nyampe 50% yang belajar. Ternyata yang belajar cuma 32% gitu. Jadi emang nggak sebaik itu. Makanya kalau nggak sebaik itu, sebenarnya berarti emang sekolah teman-teman yang mungkin belajar arts sosial, itu emang kayak memilih materi yang cukup beda daripada sekolah lain. Jadi nggak yang secara umum semuanya gitu guys. Dan kita nggak bisa bahas semuanya. Karena kan kita belajarnya cuma paling 5 bulan kan. Karena kan ada part libur-libur gitu. Kita nggak mungkin babat semua pelajaran materinya gitu. Karena banyak guys kok dipelajarin semuanya. Takutnya malah terlalu buru-buru malah nggak paham gitu. Ini aja kakak aljabar minta request buat dipotong-potong kecil-kecil. Karena biar yakin teman-teman sedikit-sedikit tapi paham gitu guys. Oke, aman ya teman-teman ya. Sekarang last one nomor 8 buat yang penjabaran tipe ini teman-teman. Coba kalau nomor 8 jawabannya apa guys? Nomor 8 jawabannya apa guys? Kita pindah slide ya biar lebih rapi selesai nanti nggak terlalu nempel-nempel. Nomor 8, oke Joanna. 2A kuadrat plus 5A minus 2E minus 42. Zakir plusnya plus 19A. Oke. Kaira harusnya kalau dilanjutin tuh plus 5A ya, tapi belum dilanjutin nih. Oke, Matthew sama 5A juga tengahnya. Oke, let's see teman-teman ya. Kita bahas buat nomor 8. Di sini kita punya apa aja tuh Kak? A plus 6 kita kali sama 2A minus 7. Oke, nomor 8. Kita zoom, 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 zoom biar kelihatan ya. A-nya dikali sama 2A, A-nya juga kali sama minus 7. Terus 6-nya dikali sama 2A, 6-nya juga dikali sama minus 7. A dikali 2A, kita tulis dulu. Terus ditambah A dikali negatif 7. Ada juga 6 dikali 2A. Terus kita juga punya yang namanya 6 dikali sama minus 7. Nah, tinggal kita hitung aja guys ya. Hasilnya nanti bakal dapat 2A kuadrat minus 7A plus 12A minus 42. Nah, ini belum stop ya guys. Belum. Ini belum kelar masalahnya. Karena masih ada minus 7A plus 2A 12A. Ini bisa dihitung. Jadinya 2A kuadrat plus 5A minus 42 gitu. Ada baiknya betul guys. Cuma tadi ada yang stop di sini. Ini nggak bisa stop ya guys. Masih bisa dihitung. Jadi harus dilanjutin aja gitu. Sama tadi ada yang ini plusnya 19. Mungkin ada salah hitung di part tengah-tengahnya tadi guys. Bisa jadi mikirnya malah 7A plus 12A. No, 7-nya ikut ada minus ya guys. Karena ada minus 7 di sini. Tuh, gimana nomor 8? Nomor 8 aman ketik. Berikan mantap banyak, tapi kan nggak semuanya tahu. Berikan mantap pun namanya papan guys. Coba ketik papan tanda aman nomor 8. Papan aman nomor siapa Tantan ya? Yang masih bingung boleh nanya dulu guys. Tanya-tanya yang masih bingung boleh tanya dulu biar aman sejahtera. Papan, papan. Oke, next Apu siap. Oke, aman semua ya guys ya. Mantap. Nah, kalau udah kelar semuanya ini, kita baru masuk ke bentuk yang spesial tadi guys. Jadi kita akan tanya ya. Bentuk P plus 3 kuadrat itu boleh satu jadi P plus 3 dikali sama P plus 3. Nah, kalau ada bentuknya ini, kita bisa jabarin guys. Jabarnya gimana? Nih, yang tadi. Set, set, seret, seret, gitu kan. Kita hitung semuanya nih. P dikali P dulu. Habis itu P-nya dikali sama 3. Terus ada juga 3 dikali sama P. Ada 3 kali 3. Nah, hasilnya berapa? P kuadrat plus 3P plus 3P plus 9. Kita hitung 3P plus 3P itu sama aja 6P plus 9, guys. Itu kalau P plus 3 yang dikuadratin. Di sisi lain, di sebelahnya, kita punya yang P minus 3, guys.
P minus 3 kuadrat itu sama aja P minus 3 dikali P minus 3. Kita jabarin teman-teman ya. Kayak tadi juga. P-nya dikali P, P-nya kali minus 3. Terus di situ kita juga punya minus 3 kali P, minus 3 kali minus 3. Kita lihat ya. Hasilnya bedanya apa gitu ya teman-teman ya. Lihat nih. P dikali P ditambah P kali minus 3. Terus habis itu kita juga punya minus 3 dikali sama P. Dan kita juga punya minus 3 dikali sama minus 3. Hasilnya P kuadrat minus 3P minus lagi sama 3P plus 9. Hasilnya P kuadrat minus 6P plus 9. Nah, teman-teman coba lihat. Bedanya tuh di mana sih guys? Bedanya bagian apanya doang coba? Bedanya kecil banget. Bagian mana guys yang beda? Ayo, apa menemukan perbedaannya di mana guys? Di minusnya. Minus yang berapa nih? Yang minus yang mana nih? Operasi minusnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, minus 6P ya. Mantap, betul banget ya teman-teman ya. Jadi, bentuknya itu, pertama, bentuk awalnya emang bedanya adalah yang satu tambah, satunya kurang. Tapi angka hurufnya sama semua gitu ya, P sama 3 gitu kan. Nah, habis dioperasi ini dijabarin dari tadi gitu ya. Ternyata dia tuh cuman beda di situ doang guys nih. Yang satunya plus 6P gitu ya. Plus 6P itu kalau apa? Kalau di sininya positif gitu ya. Sedangkan dia jadi minus guys di sebelah sini. Kalau untuk yang tandanya di negatif. Tapi angkanya itu sama semua guys ya. Utuh angkanya. Cuma beda di situnya doang. Nah sebenarnya teman-teman. Ini itu nanti ada sifatnya guys. Tapi nanti dulu. Sekarang kita bandingin dulu sama satunya lagi guys. Kalau yang pertama sama kedua kan artinya P plus 3-nya kuadrat, jadi P plus 3-nya dua kali dikali gitu kan. Ini minus kali minus juga gitu kan. Nah ini satunya plus, satunya minus guys. Hasilnya gimana? Nah ini coba kita lihat guys. Hasilnya gimana nih kalau ternyata kita punya P plus 3 kita kali sama P minus 3 guys. Nah look at this. Kita kaliin P kali P kali minus 3. Tulis dulu ya guys, biar nggak lupa ya. P dikali P tambah P dikali sama minus 3. Nah, terus yang di sebelah sini, 3 dikali P, 3 dikali sama minus 3. Nih, 3-nya kita kali sama P ditambah 3-nya kita kali sama minus 3. Nih, 3 dikali sama minus 3. Nah, kita lihat hasilnya. Kita hitung P kuadrat minus 3P plus 3P minus 9. P kuadrat minus 3P plus 3P itu kan 0 ya guys ya. Itu 0 ya. Minus 3 tambah 3. Utang 3 dibayar 3. Ya, habis utangnya ya. Tinggal 0. Terus tinggal minus 9-nya doang. Nah, kalau teman-teman lihat. Sebenarnya kan bentuknya sama-sama ya guys. Kayak ada P plus 3, P minus 3, P plus 3, P minus 3. Tapi hasilnya semuanya beda. Dan semua ini punya namanya sifat identitas aljabar yang kayak gini, guys. Kayak gimana, Kak? Maksudnya nih, kalau ada sini-sini sebelah sini ya, guys, ya. Look at this. Jadi sebenarnya, teman-teman bisa pakai sifat yang ada di sini tadi. Kalau teman-teman punya A plus B yang dikuadratin, itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan kalau A minus B dikuadratin, itu hasilnya A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan bentuk yang kayak gini, itu sama kayak gini. Itu kebalik ya guys ya. Kalau kita penjabaran, kita berarti gini aja. Ini dibalik, ini yang sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Gitu. Jadi dari bentuk yang kayak gini, kalau dijabarin jadi sebelah kayak gini guys. Nah, kenapa sih identitas ini penting gitu ya? Karena ini jujur emang sering banget bakal muncul di soal-soal aljabar, teman-teman. Nah, penerapannya gimana? Kenapa sih harus ada identitas ini, teman-teman? Karena identitas ini memudahkan teman-teman daripada penjabaran yang panjang kayak gini tadi. Kamu bisa lihat nih, stepnya panjang nih, 1, 2, 3 gitu kan. Kayak panjang banget, Kak, gitu kan. Nah, dengan cara ini, teman-teman bisa pakai kayak shortcutnya gitu, guys. Contohnya nih, kita buktiin yang tadi ya guys ya.
kita buktiin yang P plus 3 kuadrat ya teman-teman ya. Nah, ingat aturannya kalau ada sesuatu ditambah sesuatu dikuadratin, itu jadinya kayak A-nya dikuadratin, B-nya dikuadratin, tengah-tengahnya tambah 2 kali A sama si B. Berarti di sini A-nya tuh siapa? A-nya tuh si P ini guys. B-nya siapa? B-nya ini 3. Nah, berarti kan A kuadrat. Berarti A kuadrat itu apa kuadrat guys? Tadi ingat, A-nya itu kita sepakati yang di depan itu sebagai P. Berarti A kuadrat itu berapa guys? A-nya diganti sama P, berarti gimana nulisnya? P kuadrat, katakan. Yang lain gimana? P kuadrat juga, kata Felicia. Oke, mantap. Betul ya, Nafren juga, Azam juga. Benar teman-teman ya. Di sini kita mau aja. P-nya kita kuadratin, terus nanti di ujungnya ditambah ya, ini tambah B kuadrat ya guys ya. Tambah B kuadrat, berarti 3 dikuadratin. Tengah-tengahnya, jangan lupa ada 2 dikali sama A-nya. A-nya tuh apa? P. Terus dikali sama 3 gitu. Jadi si A-nya ini dikuadratin, terus si B-nya juga dikuadratin gitu kan nih. A-nya dikuadratin, B-nya juga dikuadratin. Tengah-tengahnya tulis angka 2 yang dikali sama A-nya, dikali juga sama si B-nya. Hasilnya. Nah, P kuadrat ya udah, P kuadrat. 2 kali 3, 6 kali P, 6P tambah 6P tambah 9 gitu guys ceritanya. Nah, tapi kalau plus itu kemungkinan bisa teman dengan langsung paham gitu ya. Cuman beberapa itu masih ada keliru kalau apa? Kalau tandanya minus guys. Nih kita contohnya ya. Kenapa kalau minus jadi suka ada salah-salah gitu teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini terbukti ya guys sama nih ya. Nah, P plus 6P plus 9. Sekarang kita coba kalau minus gimana nih Pak? Gitu kan. Kita coba kalau minus itu, jadi tadi kita punya P minus 3 dikuadratin. Harus jadinya apa? A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. A-nya sama-sama dikuadratin guys. B-nya pun juga sama-sama dikuadratin gitu ya. Berarti ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, B-nya itu tuh 3 doang ya guys ya. Udah nggak pakai minusnya. Emang sifatnya gitu. Jadi ini A-nya, ya kan? B-nya itu ya udah cuma 3 doang guys. Nggak ngomongin minusnya lagi. Real cuman sih B-nya doang ini. Nggak minus B. Nah, terus habis itu tengahnya itu kan minus 2AB. Berarti minus 2 dikali P dikali 3 ya. Nggak lagi pakai tanda minus gitu ya teman-teman. Kebanyakan kelirunya itu karena masih pakai tanda minusnya. Itu yang bakal bikin salah guys gitu. Jadi minus, kalau tadi kan plus 2AB. Nah, di sini tuh minus 2AB. Tapi ingat, bagian B-nya ini cuman angkanya doang, sukunya doang guys. Nggak pakai tanda plus atau minus. Bukan pertama sih, nggak bisa pakai minusnya lagi. Benar cuma angkanya doang, udah gitu aja. Jadi di sini hasilnya bakal dapat P kuadrat minus 6P plus 9 gitu guys ceritanya. Jadi jangan sampai di sini B-nya masih minus 3 ya. Nanti salah malahan jawabannya. Contoh satu sama contoh 2 sudah aman belum guys buat sifat yang di sini? Kalau aman ketik apu. Aman apu guys, aman apu. Kalian apu nggak nih? Kalau masih bingung boleh tanyain yang mana yang masih kebingungan guys kira-kira. Ini penting banget ya guys ya. Apu apa? Apa-apa nih? Apu. Oke, apu semuanya. Ada yang mau bertanya-tanya apakah sudah aman? Sudah aman? Oke, apu semuanya ya. Jelasin ulang, Kak. Yang mana, Adnan, yang masih bingung ya? Jadi intinya teman-teman, tadi di tes aljabar ini dipakai buat apa? Buat apa? Buat mempersingkat teman-teman pas penjabaran, nggak harus ngejabarin yang kali pelang ini guys. Tapi khusus bentuk yang kayak gini. Jadi bentuk ada sesuatu, misalkan A plus B, dikuadratin. Jadi bentuknya kuadrat langsung di sini, dijabarinnya pakai sifat yang ini aja. Biar nggak perlu ngeperpanjang yang di sebelah sini tadi. Ini kalau panjang nggak jujur. Jadi ada kayak shortcutnya yang permudah teman-teman. Cuma bedanya kalau A plus B yang dikuadratin itu tengah-tengahnya plus 2AB. Tapi kalau minus itu minus 2AB gitu. Nah, bagian di minus ini tadi guys, reminder dari kakak adalah
Jangan lupa, ini kan ada minus 2AB. B-nya itu cuman angkanya doang ya guys ya. Minusnya di sini udah diabaikan aja. Cuman ambil si angka atau hurufnya doang sih di situnya aja. Nggak perlu pakai minus. Misal nih, ini kan 3 angkanya guys. Ya udah masukin tiganya aja. Jangan pakai minus 3 lagi. Kalau pakai minus nanti malah salah gitu. Oke? Nah, yang sifat yang paling bawah itu teman-teman, tadi kita punya di sini. Wait, ini Kak coret dulu ya. Jadi, kalau ada sesuatu A tambah B dikali A kurang B gitu ya. Jadi kayak sebenarnya sama-sama AB, tapi itu ditambah sebenarnya dikurang. Itu hasilnya A-nya dikuadratin, dikurang B dikuadratin. Contoh, tadi kita punya P plus 3, kita kali sama P minus 3. Kan berarti kayak intinya P sama 3 guys. Cuman satu dibuin sama tanda plus, satu dibuin sama tanda kurang gitu kan. Nah, berarti hasilnya itu ya P-nya dikuadratin dikurang 3-nya dikuadratin gitu. Hasilnya adalah P kuadrat minus 9. Gimana guys? Sampai contoh ide aljabar yang ketiga. Berarti yang pertama tadi udah, yang kedua juga udah, yang ketiga ini juga udah. Sudahkah aman? Kalau aman kita sekarang pindah ke siapa ya? Pujel. Ketik Pujel tanda aman guys. Meskipun Pujel entah di mana belum ketemu sampai sekarang. Ketik Pujel tanda aman, Pujel aman yang mau bertanya boleh tanya-tanya dulu guys. Pujel, Pujel. Oke, semuanya sudah kan Pujel? Kak, kalau ada penjabaran artinya ada pemfaktoran dong. Betul sekali, Ken. Kalau ada penjabaran, next-nya kita bakal belajar tentang pemfaktoran, tapi itu di pertemuan minggu depan. Kak, boleh lanjut ulang kurang paham. Nanti coba ya, Altaf dicek lagi yang kita mau latihan soal. Nah, ini latihan soal itu, coba teman-teman perhatiin lagi, Altaf dan yang mungkin masih bingung, kita nanti latihan soal biar lebih paham lagi ya, guys ya. Biar kita nggak bosan di soal ini aja, kita biar move ke soal berikutnya. Yang kalau A min B kali A plus B sama-sama. Jadi perkalian ini mau ditukar depan belakang, intinya kayak ada sesuatu yang di minus atau di plus, itu sama aja. Karena kan perkalian 2 kali 3 itu sama kayak 3 kali 2. Nah, jadi sama aja ya. Mantap, good question. Sekarang kita coba ke latihan soal guys, biar yang masih bingung bisa lebih paham lagi. Yang udah paham biar makin paham ya teman-teman. Coba di sini kakak mau contohin dulu yang nomor 2. Dan nomor 1, 3, 4, 5-nya teman kerjain, kakak bantu nomor 2. Yang riskan masih salah gitu ya. Kakak bantu nomor 2 dulu nih guys. Kita punya M dikurang 7 dikuadratin. Ingat sifatnya itu pakai yang A minus B kuadrat itu jadi apa? Jadi A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Itu sudah sifatnya gitu ya guys ya. Datang dari mana? Datang dari bentuk penjabaran dari kita udah contohin juga gitu. Jadi bukan sembarang sifat yang tiba-tiba muncul enggak. Karena emang itu udah berlaku buat semuanya dan kita pun sudah buktiin juga guys gitu ya. Coba nomor 2. Berarti gimana teman-teman ya? Ada M minus 7. Berarti M-nya itu yang sebagai A-nya gitu ya, depannya. Terus ini 7-nya yang si B-nya. Sifatnya apa? Kan A kuadrat. Berarti M-nya dikuadratin. Jadi kayak yang depan ini dikuadratin, guys. Terus ditambah yang belakang kuadratin juga. Tapi angkanya aja ya. Minusnya udah nggak ngikut. Cuman 7-nya doang. Jadi ingat, depannya kuadratin, belakangnya kuadratin. Tengah-tengahnya ada minus 2AB guys. Minus 2AB artinya apa? Tulis minus 2 dikali. A itu tuh bukan suatu kayak huruf A enggak ya guys. Tapi yang di depan itu. Jadi minus 2 kali depan itu M dikali yang di belakang berapa? 7. Nah, udah guys. Ini tinggal kita lanjutin hitungannya aja. Ini kalau warnanya biar paham itu datang dari mana ya guys ya. Nah, ini A-nya tuh yang ungu ini guys. Yang B itu yang orange-nya gitu. Nah, sampai sini kita tinggal hitung perkalian pemfaktoran perkalian dan penjuban kalau ada nanti. Nah, M kuadrat kan berarti M pangkat 2 minus 14M plus 49. Nah, beres masalah nomor 2 guys gitu. Gimana nomor 2? Sudah ke aman mungkin di Altaf atau yang lain masih ada bingung? Nomor 2 contohnya sudah aman belum?
Kalau masih bingung, coba yang mana yang masih bikin bingung, guys? Yang sebelah mana yang masih bikin bingung? Aman, oke. Alta sudah aman, mantap. Yasmin aman, Syuja aman, good job. Nice, guys. Aman, 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 aman. Nice. Nah, sekarang kita latihan ya. Karena practice make perfect, let's go. Kita latihan di soal ini, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, kamu bisa coba cek screenshot ini, guys. Biar nanti buat pas latihan bisa ngecek rumusnya gitu ya. Datang dari mana ya? Inilah rumusnya, teman-teman ya. Bisa screenshot atau kalau terlewat, teman-teman bisa cek modul. Nanti bisa sambil ngerjain sambil cek modulnya. Kita sekarang latihan nomor 1, 3, 4, sama 5. Kakak bakal kasih waktu teman-teman cukup lama karena ini cukup banyak ya, 4 soalnya, tapi 4 jabarannya panjang. Kakak mau kasih waktu teman-teman di berapa ya? 4 menit deh, biar satu soalnya 1 menit, 4 menit teman-teman udah kerjain. Kakak standby, nanti kalau ada yang bingung boleh chat ya guys. Kalau sambil nungguin teman-teman ngerjain, kalau ada bingung boleh chat PC aja, biar nggak terlalu rame di everyone-nya, biar nggak mengganggu konsentrasi yang lain. Kakak standby, boleh chat kakak kalau ada bingung nomor berapa. Oke? Kak, tunggu guys, waktu sudah dimulai. Semangat! 4 soal.
Ya, sudah habis. Semoga cukup waktu ya guys tadi. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng. So far tak ada yang mengecat kebingungan ya. Semoga aman semuanya. Jadi minta maaf ya guys. Sempat tadi kepencet gini. Masalah sih kayak ketutupan. Mohon dimaafkan. Sekarang kita coba bahas guys. Urut aja ya. Coba urut dari nomor satu dulu. Coba nomor satu, teman-teman yang sudah mengerjakan jawabannya. Yang udah selesai-selesai nomor satu, jawabannya apa guys? Coba saja be everyone. Nomor satu, jawabannya apa guys? X plus 3 dikuadratin. Kayak kira X pangkat 2 plus 6X plus 9. Gabriel juga. Oke, kamu ngerjain yang mana nih? 6M plus M kuadrat. M itu yang nomor 2 ya, tapi kita bahas nomor satu. Coba, so far lainnya Gabriel Nathaniel sama siapa lagi nih? Felicia sama Ayunda sama Syuja sama Matthew sama Kak Gibran juga sama. Oke, coba ya teman-teman ya kita lihat apakah jawabannya betul gitu ya. Kok baru sadar di sini ada dua Gibran guys. Oke, kita bahas nomor satu. Kita cek ya teman-teman ya, nomor satu itu kan punya X plus 3 kuadrat. Ingat, sifatnya itu adalah kita buat dia jadi kayak gini. Kita tulis sifatnya ya. Sifatnya adalah A plus B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau bingung sama ini gimana nih kakak jelasin dari bahasa kayak omongannya gitu ya biar nggak pusing sama huruf-hurufnya. Intinya teman-teman adalah yang depan dikuadratin, dx-nya dikuadratin, ditambah sama yang belakang dikuadratin. Ini adalah maksud dari A kuadrat sama B kuadrat. A-nya kan bilangnya di depan, B-nya bilang di belakang gitu ya. Nah, terus tengahnya tuh diisi 2 kali A kali B guys. Berarti tambah 2 dikali yang di depan, dikali juga sama yang di belakang. Udah, jadi tinggal hitung guys. Tinggal X kuadrat plus 6X plus 9. Gitu ceritanya teman-teman buat nomor satu. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 6X plus 9. Kita kecilkan biar gak terlalu penuh-penuh amat teman-teman. Nah, masalah nomor satu pun beres guys. Gimana? Nomor satu aman guys, nomor satu aman. Nomor satu, apakah aman teman-teman? Kalau aman bisa ketik tulus. Kita punya boneka tulus ya guys namanya ya. Bukan tulus penyanyi, boneka. Aman-aman tulus, apakah ada yang mau bertanya dulu buat nomor satu? Aman semuanya? Aman semuanya, aman, aman, aman. Oke, mantap. Oke, guys, good job. Lanjut ke nomor 4 dulu, guys. 4 dulu ya sekarang ya. Karena nomor 3 sama 5 tuh mirip. Kakak mau gabungin nanti. Sekarang kita ke nomor 4 dulu. Tapi kakak mau buat dia lebih kecil dulu di sebelah sini. Sedikit. Nah, sekarang nomor 4. Coba teman-teman boleh chat dulu sambil kakak nulis soalnya ulang. Nomor 4 pada jawabnya apa guys? Nomor 4 pada jawab apa? 2B minus 3 kuadrat. Ingat sifatnya. A minus B kuadrat adalah A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Coba guys, nomor 4 jawabannya apa? 4 guys, 4. Bukan nomor 3 ya, nomor 4 aja langsung. Nomor 3 nih kakak gabung sama nomor 5. Karena mereka mirip. Biar kayak mikirnya tuh nggak loncat-loncat gitu. M kuadrat minus 14M tambah 49. 2B. Kok M kuadrat minus 14M tambah 49? Nomor 4 ya guys. Nomor 4 ke nomor 2 kan udah kita bahas tadi ya. Yo. Zakir 2B kuadrat minus 12B plus 6. Oke. Gabriel plus 9. Oke. Yang lain Gabriel Nathaniel plus 9. Tadi Zakir belakangnya plus 6. Matthew 4B kuadrat minus 12B tambah 9. Oke. Kita bahas ya teman-teman ya buat nomor
Kak, itu A-nya dari mana? A-nya dari mana? Coba ya, kita lihat teman-teman ya. Kalau teman bingung A-nya yang dari mana, itu lebih ke cuman rumus doang ya guys ya. Nggak datang dari mana-mana. Kita intinya gini guys. Set, kakak zoom dulu ke sini ya. Biar tidak terlalu pusing lihat angka-angka lainnya. Nah, kalau tanda yang penghubungnya itu minus, tengah-tengah itu minus 2AB guys. Tapi ujung-ujungnya itu sama aja ya. A kuadrat plus B kuadrat. Berarti pertama, ingat, yang di depan ini dikuadratin, terus yang di belakang ini juga dikuadratin. Tapi tanda minusnya udah nggak ikut. Itu yang pertama, teman-teman harus selalu ingat ya. Coba kakak geser dulu guys, kayaknya terlalu ke ujung banget ya. Nah, kakak agak kecilin dulu, biar kak bisa geser. Nah, dah, di sini guys ya. Nah, jadi ingat, pertama tuh yang depannya dikuadratin, yang belakangnya juga dikuadratin. Habis itu tengah-tengahnya kita isi sama minus 2 dikali sama yang depan. Depannya apa? 2B. Dikali sama yang belakang tuh berapa? 3. Nah, udah jadinya. Nah, 2B kuadrat itu bukan jadi 2B kuadrat gini ya guys ya. No. Kalau ada tanda kurungnya itu berarti yang dikuadratin dua-duanya. Duanya dikuadratin, B-nya dikuadratin. Jadinya 4B kuadrat. Makanya tadi kakak kalau pakai tanda kurung guys, biar teman-teman nggak lupa yang di kuadrat itu seutuh segini. Bukan cuman 2B terus kuadrat, no. Tapi 2B-nya yang dikuadratin. 2-nya dikuadratin itu 4, B-nya dikuadratin itu hasilnya B kuadrat gitu guys. Nah, di sini tinggal minus 2 kali 2 kan 4. 4 kali 3, 12. Jadi minus 12 B 9 3 kuadrat 9 ya guys ya. 3 kali 3 9. Berarti jawabannya adalah 4B kuadrat minus 12B plus 9 gitu guys. Buat nomor 4. Nomor 4 ada yang mau tanya-tanya dulu guys. Nomor 4. Apakah sudah aman guys nomor 4? Perempat tuh berarti sama kayak nomor 2 ya teman-teman ya. Kalau mau tanya boleh. Mau tanya apa aja bagus. Tanya tadi A-nya dari mana udah paham belum bagus. Yang lain boleh mau bertanya-tanya. Kalau aman ketik. Kalau tiba lupa sama boneka mantapu ketik 4 aja tanda aman guys. Ketik 4 tanda aman. Kalau nggak tahu rumus boleh jabarin kah kak? Boleh. Jadi teman-teman kalau misalkan tiba-tiba kayak, hah aku lupa rumusnya apa gitu. Boleh aja guys. Jadi nggak harus selalu patokan pakai identitas itu boleh. Cuman sebenarnya identitas itu kayak mempermudah teman-teman biar lebih singkat gitu. Tapi kalau di rasa kayak aku malah pusing kak gitu, malah bingung kak, jabarin aja nggak apa-apa guys. Jabarin kayak tadi ini juga itu nggak masalah teman-teman. Set itu boleh teman-teman, cuman memang lebih ringkasnya dengan ini. Tapi kalau lupa ya udah nggak usah dipaksain juga, karena dipaksain nanti malah yang ada makin pusing, malah nggak bisa, malah barabe kan guys. Oke, mantap. Udah semua paham. Nice. Kita lanjut ke nomor 3 sama 5 guys. Penutupan. Nomor 3 guys. Coba kalau ada satunya di minus, satunya di plus. Jadinya apa? Coba nomor 3 guys. Nomor 3 ya. Nomor 3. Kita punya A minus 5, A plus 5. Jadinya apa guys? A minus 5, A plus 5. Jadi apa guys jawabannya? Jadi apa? Prok, prok, prok. Sifatnya itu berarti pakai yang ini. Kalau ada A plus B, A minus B boleh tukar-tukar boleh ya guys. Terusnya A kuadrat minus B kuadrat. Tuh. Coba, mana nih hasilnya? Gabriel Nathaniel A kuadrat minus 25. Gab Oh, tadi Gabriel nih Gibran. Oh, beda guys. Gibran A kuadrat minus 25. Syuja juga, Matthew juga. Oke, Felicia juga menyusul. Mantap. Benar teman-teman ya. Kan ada A minus 5, A plus 5. Jadi tinggal apa teman-teman? Angkanya aja. Kan ada A sama 5. A-nya dikuadratin, 5-nya dikuadratin. Tengah-tengahnya penghubungnya tanda minus. Jadinya A kuadrat minus 25. Beres teman-teman. Gitu aja lebih simpel guys kalau mereka beda tanda tuh ya. Daripada yang tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lebih simpel yang ini. Coba last question guys. Nomor 5. Ada 3A minus 2A, terus ada 3A plus 2A, guys. Hasilnya apa? Nomor 5. Coba teman-teman hitung-hitung yang tadi udah menghitung nomor 5 jawabannya apa?
Ingat yang dikuadratin semua ya, angka dikuadratin, huruf variabelnya juga dikuadratin. Jangan cuma variabelnya doang, nantinya angka iri guys. Oke, 6A minus 4A. Syuja 9A minus 4A. Gibran 9A kuadrat minus 4A kuadrat. Matthew minus 5A kuadrat gitu ya. Oke, nah sebenarnya di sini agak unik ya teman-teman ya. Agak uniknya gimana tuh Kak? Nah, sebenarnya teman-teman kalau nggak pakai sifat aljabar, teman pasti nggak langsung ngitungin gini, oh 3A kali 3A minus 2 kan sebenarnya A kan guys. A dikali sama 5A. Hasilnya itu 5A kuadrat. Itu kalau teman-teman nggak pakai sifat penjabaran. Tapi kalau mau pakai penjabaran juga bisa teman-teman. Masalahnya beres aja. Masalahnya beres aja. Gimana tuh Kak beresnya? Tadi kan teman-teman punya 3A yang dikuadratin. Ingat, di minus ya. Sama 2A yang dikuadratin. Jadi 3A sama 2A gitu kan. 3A-nya kuadratin, 2A-nya kuadratin, tengah-tengah kasih minus. Ini 9A kuadrat dikurang 4A kuadrat. Dari mana kalau 9 sama 4-nya? 3-nya dikuadratin itu 9. A-nya ikut kuadrat juga. 2-nya dikuadratin itu 4. A-nya dikuadratin juga A kuadrat. Nah, dikaliin jadinya 5A kuadrat gitu guys. Jadi kalau teman-teman nggak hitung pakai tadi penjabaran, langsung dihitung 3A kurang 2A itu kan A dikali sama 5A. Hasilnya pun sama 5A kuadrat. Tapi kalau mau pakai penjabaran pun juga sama hasilnya 5A kuadrat. Gitu guys ceritanya buat hari ini. Kita udah menuntaskan penjabaran, semua materi penjabaran udah beres. Cuman di sini masih punya stok soal banyak banget teman-teman. Sengaja ya, bukan buat bikin teman pusing, enggak. Kakak cuma bikin teman-teman punya bahan untuk latihan. Karena teman-teman tahu sendiri, matematika itu tuh butuh banget banyak latihan ya. Jadi biar teman latihannya banyak, biar lebih jago lagi. Karena nanti setelah ini kita bakal move ke pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah apa ya kayak lanjutan dari penjabaran kayak kebalikannya gitu lah. Jadi teman-teman harus bisa penjabarannya dulu, pastiin udah bisa biar next week minggu depan kita faktoran udah lancar gitu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kerjakan latihan-latihannya tadi sama teman-teman di rumah, kerjain udah waktu luang dikit nih kerjain gitu teman-teman. Nanti teman-teman lihat hasilnya udah bener belum dari coretan kakak. Nanti next kita ketemu lagi di hari Senin, kita bakal belajar pemfaktoran. Gitu teman-teman buat hari ini. Cukup sekian, gimana kondisi teman-teman? Lagi udah panas atau masih dingin guys? Atau anget doang? Mau pemfaktoran enggak ya? Mau pemfaktorannya minggu depan hari Senin. Nggak bisa sekarang. Iya, iya, tapi kayak ada emoji menyeramkan ya. Soalnya lewat Google Drive ya guys, yang udah di-share dari awal kalian join Zoom. Awal kalian join Mantapu Masterclass tuh di email ada gitu. Wah, kelas ini terasa cepat. Mantap. Garis rutnya juga ada, guys. Garis rut ada nggak sih? Oh, tiba lupa. Yang jelas Tongruan sama Kesebangun ada, guys. Dingin karena AC-nya dingin, panas, dingin mendidih. Oke, mantap teman-teman ya. Nanti dingin karena habis aja. Ya lagi sedih. Oke teman-teman ya, nanti dipelajarin lagi ya guys buat latihan soalnya. Kakak berharap teman-teman nanti kalau ada bingung langsung cek coretannya. Kakak dan coretnya tuh lebih kayak rapi dan berwarna gitu, biar memudahkan teman maksudnya gimana. Nanti dipahamin baik-baik, biar pemfaktoran kita besok Senin lancar jaya ya teman-teman. Oke, gitu aja guys buat hari ini. Terima kasih banyak sudah belajar dengan penuh semangat dan sudah lebih aktif juga dipertahankan aktifnya ditingkatkan lagi juga biar kita sama-sama enak belajar teman-teman ya. See you lagi di hari Senin semuanya. Bye bye. Terima kasih guys. Makasih semuanya. Terima kasih Elin. Bye bye Grace. Bye bye Yasmin. Terima kasih ya. Bye Abrar, Felicia, Asya. Terima kasih semuanya. Syuja juga terima kasih. Dadah Kila. Bye semuanya. Selamat beraktivitas lagi. Dadah.